Sejak kapan? Ya. Mulai dengan gerak harmonik sederhana ya. Perhatikan. Dah, jangan ada yang bicara. Ini saya aduh ya Allah, hanya sekurang oksigen dia. Oke, dengarkan. Stop. Gerak harmonis sederhana. Nama siapa? 2 orang, kelas. Tujuan percobaan. Siswa mampu menentukan besar percepatan gravitasi di laboratorium SMA 9 Bandung. Alat-alat dan bahan yang digunakan. Statif. Ini statif itu. Bandul, ini bandul itu. Nanti bandul dalam keadaan terpisah dari tali di dalam prakteknya. Jadi belum tergantung kieu. Jadi sudah terpisah. Jadi ngagulutup jadi. Busur, ini busur. Stopwatch ini, mistar ini, benang ini nanti disiapkan. Benangnya untuk sameter atau apa tidak, tapi nanti ada segulung benangnya. Jadi kita potong sendiri, Bu? Iya, potong sendiri. Gunting dan milimeter blok, ceritanya ada milimeter bloknya ya. Oke. Langkah-langkah percobaan. Dah, dengarkan. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Ikat bandul dengan tali. Masih ada yang bicara. Ikat bandul dengan tali dan gantung pada statif. Kamu ambil benangnya, kemudian masukkan ke sini, diikat secara kuat. Kemudian ikat pada tali, jangan dulu diikat. Biarkan bandul dalam posisi seimbang. Artinya diikat bandul pada tali dan gantungkan pada statif. Kapan menggantungkannya? Harus tahu dulu datanya. Di situ tabel hasil pengamatan mulai dari panjang tali 0,7 meter. Mulai dari 0,7 meter. Di situ ada tali sudah 50. Tuh ada. Oke. Jadi begini atuh dia dipraktekkan besi kamu nanti grogi gimana lagi. Nah, jadi nanti dalam posisi seperti ini ya. Oke. Jadi pertama ya perlu kolaborasi, tapi tong ngadeg-deg oke sih. Agak lancip biar gampang. Sebenarnya masalahnya lamun ngadeg-deg nali kieu wege bisa. Terus diasup-asup kan dulu banget ya. Oke. Hey, 0,7 ya? Iya. 0,7 nih dari sini. 0,7 itu berapa senti? 70. Nah, ini 70 dipegang, ditandain, baru dipotong. Nah, kemudian masukkan ke sini. Pas di 0,7 ya? Oke, terus diikat. Mani astagfirullah. Mani hese. Jadi nu kumaha teh nu gampang. Nu kieu embung, nu itu embung. Enggak maunya. Diikatnya 2 kali ya, biar. Nah, terus cenah digantung. Nah, digantung seperti ini. Biarkan bandul pada posisi seimbang. Artinya sampai diam. Jadi kalau belum diam berarti belum seimbang. Jadi nanti si bandul itu berputar-putar tuh seperti itu. Harus dalam keadaan diam. Kau mah dong nungguin. Oke. Ya di. Nah, diam. Biarkan bandul pada posisi seimbang. Simpangkan bandul sejauh 10 derajat dari posisi seimbang dan lepaskan. Baca dulu deh. Hitung waktu setiap 10 kali ayunan dengan menggunakan stopwatch. Catat hasil pengukuran pada tabel pengamatan. Ulangi langkah 4 sampai 6 untuk panjang tali yang berbeda. Di situ panjang talinya ada 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Ya. Ini 0,7 dulu. Jadi simpangkan sejauh 10 derajat. Kalau menurut saya ya 10 derajat itu sangat kecil. 10 derajat itu ya segini gitu. Jadi kan kira-kira aja. Kira-kira aja. Oke. Ada yang ya mudah-mudahan nanti kita akan memasangkan langsung. Nah, ini 10 derajat. Oke, 10 derajat ya kira-kira segini. Nanti dicoba aja sendiri. Nah, jangan dulu pegang stopwatch. Nah, biarkan saja dulu. Jangan langsung menghitung. Oke, sekarang saya mulai menghitung. Stopwatch ini mulainya di sini. Mulainya yang ini nih. Jempol ini memulai.
ini berhenti. Oke. Dan kembali ke nol. Kembali ke nol ini. Sebentar. Sebentar, ini masalahnya. Oke, ini sudah berhenti. Bisa aja ini stopwatchnya tidak benar. Tengahnya buat apa, Bu? Nggak boleh pakai HP aja, Bu, stopwatch. Nggak boleh atuh pakai HP soalnya jangan bohong. Cik, itu ada stopwatch yang kalau tidak, ini timer. Pakai yang ini aja, pakai yang manual aja. Aku manual, sangat manual. Coba. Nah, hei, dengarkan. Dalam keadaan, nanti saya cek lagi ininya ya. Dalam keadaan sedang menggantung, kita mulai menghitungnya dari keadaan simpangan ke kanan. Jadi ini misalkan begini, ini saya belum memijit ini. Nih. 1, 2, 3 gitu ya, sampai 10. Oke, mulai ya nanti. 1, 2, 3. Otak males bagian itu mah. Ini berarti ngitung sampai 50 kali, Bu. Dah. Tulis tuh. Hei. 17. Pensilku mana? 17,30. 17,30. Itu waktu 10 ayunan. Terus kita itu kan yang 0,7 harusnya di bawah ya. 17,30. Nah, sekarang untuk 0,6. 0,6 60 cm kan berarti nah, 60 cm berarti dari sini sampai mana 60 cm? Sampai sini. Nah, sampai sini ya. Oke. Kalau misalkan memungkinkan dililit, kalau tidak ya kamu ini sendiri gunting aja. Ukra fisika berapa menit? 20. Cukup, Bu. Cukup ada biji. Itu buat 1 orang, buat 2 orang 20 menit. Dua kelompok kan? Oke, hey. Ini sudah 60 cm kan? Dilakukan percobaan yang sama. Terus diganti lagi berapa? 50 cm, maju lagi. 40 cm, maju lagi. 30 cm, maju lagi. Oke, jelas tidak? Sampai kamu punya data 5. Nah, kemudian di situ kan ada periode. Ya. Bagaimana menghitung periode? Menghitung periode dari panjang tali kan ada rumusnya ini. Perhatikan, nanti kan kalian bawa kalkulator ya. Periode itu apa rumusnya? 2pi akar L per G, gitu kan? Cik punten aya kertas tuh. Bisa pakai ini dulu sebentar. Ada kertas buram nggak di situ? Pegangin dulu dong ini. Itu aja dulu. Parah. Nah, perhatikan nih. Nih, hei. Perhatikan. T sama dengan 2pi akar L per G. Kita kan mau mencari gravitasi di SMA 9 kan? Maka untuk mendapatkan G kita harus kuadratkan dulu ini. T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat L per G. Jadi G sama dengan 4pi kuadrat kali L per T kuadrat. Gitu ya. Nah, nilai 4pi pangkat 2 kan konstan ya? Konstan. Jadi 4 kali 3,14 kuadrat. Ini L-nya kan variabel ya? Yang berubah-ubah kan? Ini juga T kuadrat. Ini secara matematis ini. Ini secara matematis. Oke, jelas tidak? Ya. Ini secara matematis kalau kita menghitung ujian gitu. Kalau di ujian tulis ketemulah gravitasinya dari sini. Tetapi kalau ini tidak demikian. Kalau di sini periode tidak dihitung dengan pakai rumus itu, tetapi dihitungnya dengan menggunakan frekuensi. Jadi kalau kita punya rumus frekuensi sama dengan frekuensi 1 per T atau apa?
N per T gitu kan. T-nya adalah lamanya waktu, N-nya jumlah ayunan. Ini jumlah ayunannya berapa? 10. Ini frekuensi. Berarti periode apa? T per N. T per N. Gitu. Jelas tidak? Nah, jadi kita tidak, saudara-saudara, kita tidak menggunakan rumus ini. Tapi ini bisa dijadikan sebagai komparasi, pembanding. Ya, pembanding maksudnya bagaimana? Tenangnya, tong dianggap jadi asal hirkeun teu. Oke, periode. Saya mau menghitung periode yang 70 cm. Periodenya berapa? Berapa waktunya tadi yang dicatat? 17,30 per 10. Berarti 1,73 skon. Itu periode pertama. Ditulis di sini 1,73 skon. Berarti kalau begitu tidak usah dihitung, langsung aja pindah koma 1. Gitu ya. Sehingga kamu punya nilai 5 data. Ya, sudah dapat kan periodenya? Ya, sudah dapat periode dari hasil data ini. Kemudian dikuadratkan. Nah, ini baru pakai kalkulator. Ini dihitung pakai kalkulator, ketemulah ini ya. Ceritanya ketemu, angka-angkanya itu ketemu. Lalu langkah selanjutnya adalah pertanyaan menjawab. Pertanyaan pertama, buatlah grafik hubungan panjang tali L terhadap kuadrat T kuadrat. Nah, panjang tali, buatlah grafik. Jadi nanti di millimeter block kamu buat grafik ini, L terhadap T kuadrat. Jelas tidak? Ya. L-nya dari mana? L-nya dari sini nih. Dari 03 sampai 070. Mulai tapi dihitungnya dari 0, 0,1, 0,2 sampai 0,7 dalam meter. Periode juga nyontek, lihat ke sini ke data. Ada T kuadrat kan tadi? Nah, T kuadratnya di sini dituliskan. Nanti dapat titik-titik kan? Nah, dapat titik-titik, kemudian dihubungkan titik-titik itu, udah pertanyaan ke-1 sudah terjawab, membuat grafik. Nomor 2, tentukan besar percepatan gravitasi di laboratorium SMA 9 dari grafik di atas, sama seperti tadi. Pakai busur hasil grafik kamu itu dengan menggunakan skala yang bersesuaian. Nah, berapa sudutnya ini? Dengan ini misalkan sudutnya 35 nih, sini misalkan 35 derajat. Oh, berarti G itu adalah tangan dari 35 derajat sekian. Berapa hasilnya? Nah, sebetulnya hasilnya kalau secara matematis G itu dicari dengan rumus yang ini tadi. Ngerti nggak? L dibagi T kuadrat. Ini kalau secara matematis. Nah, bisa aja kalau waktunya cukup, kamu hitung. Di sini berapa? Tangan 35 mewakili sebanding nggak, sama nggak dengan hasil yang matematis? Harusnya kalau percobaan kamu benar, jawabannya akan sama. Jelas tidak? Tapi itu nggak usah ditulis di lembar. Yang ini enggak, ini mah hanya kita motret aja. Ya, oke, jelas tidak? Kenapa tadi rumus G itu tangan 35 derajat kemiringan sudut ini? Karena lihat di sini, G itu adalah sebanding dengan L dan berbanding terbalik dengan T kuadrat. Sehingga G itu tangan 35. L per T kuadrat. Jelas tidak? L per T kuadrat. Tetapi kan G itu bukan L per T kuadrat. G itu adalah L per T kuadrat dikali ini. Jelas tidak? Ya, seperti itu. Jelas? Nanti harus percobaan ya setiap orang. Oke, kembalikan ini ke tempatnya. Hah? Oh, kesimpulannya adalah bahwa dari hasil percobaan dari percobaan yang dilakukan diperoleh kesimpulan gravitasi di laboratorium SMA 9 sekian gitu. Jelas? Ya. Sekarang percobaan yang lain.